sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nas min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Amma ba'd. Kepada yang saya muliakan, para alimil ulama, para masyayikh, para habaib, para asatidah, wabil khusus sahibul hajah, Bapak Kiai Haji Dudung, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Wildan, dan tentunya kepada yang sangat berbahagia hari ini, mempelai Saudara Deden Hidayat dan Nia Nurun Niyah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Subadri Usuluddin selaku Wakil Wali Kota Serang sekaligus Ketua Persatuan Artis Musik Melayu di Dangdut Indonesia Banten. Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takbir Masjid dan Musola Indonesia Kabupaten Banten. Saya mau tanya pada naros di dia, ada yang fansnya Rhoma Irama ente di dia? Ada fans Soneta enggak di sini? Nah. Fans Rhoma and Soneta teh disingkat jadi Forsa. Forsa aya dua. Forsa terorganisir tuh yang pakai seragam hitam, itu Forsa ber-KTA. Ya. Ada juga Forsa yang non struktural. Insya Allah yang suka Rhoma dan Soneta eta oge Forsa. Leras. Kalau saya bilang Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa, Forsa. Alhamdulillah. Mohon maaf nih suara saya habis. Banyak keliling kemana-mana kemarin dari Kalimantan, kemudian dari Kalimantan ke Jawa Tengah,
ada penampilan soneta, ada tabligh akbar dan sebagainya. Jadi tadi juga saya izin Pak Kiai, saya bilang Pak Badri saya tidak bisa datang, suara saya tidak ada. Tina naon Pak Haji sana. Asal diuk we assalamualaikum beres geus balik. Boro-boronya. Oke. Dengan seadanya saya ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pernikahan. Pertama, saya ingin menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para jomblo. Ada bujangan nggak di sini? Sok nu bujangan mana ngacung? Nu bujangan ngacung. Nu pemajikan dua ulah ngacung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ata falatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda yang masih lajang, seandainya kamu sudah mampu menikah seperti saudara Deden Hidayat, segera nikahnya. Karena itu akan menjaga pandangan matamu dari wanita yang bukan muhrim dan akan menjaga kemaluanmu dari berbuat yang maksiat. Wa man lam yastati' fa innahu lahu wija. Tapi bagi pemuda yang belum mampu menikah seperti Kang Deden, harus banyak-banyak puasa. Senin puasa, Kamis puasa, itu untuk menahan hawa nafsu kepada awewe. Ya, paham pemuda? Paham? Yang sudah mampu buru kawinnya, ulah ditunda-tunda deh. Nu kedua, saya ingin menyampaikan pesan Allah kepada para mukmin yang sudah mampu kawin. Pesan Allah kepada orang-orang Islam yang beriman yang sudah mampu kawin. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wahai pemuda muslim, jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita-wanita mukmin walaupun rada pesek saeutik, lebih baik kamu nikahi dia daripada wanita-wanita musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Faham para lelaki muslim? Faham? Nah, kedua, pesan Allah kepada para orang tua yang punya anak gadis. Qala ta'ala wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wahai para orang tua, jangan kamu nikahkan anak-anak gadismu kepada laki-laki musyrik kecuali kalau dia telah beriman. Wala abdum mu'minun khairum musyriki walau a'jabakum. Orang laki-laki beriman walaupun rada goreng patut saeutik, walaupun gajihna agak leutik saeutik, lebih baik kamu nikahkan anak gadismu dengan orang beriman itu daripada kepada orang musyrik walaupun ketampanannya, jabatannya, kekayaannya mengagumkan kamu. Kenapa dilarang, Bu, Pak? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka akan membawa kamu ke neraka. Wallahu yad'u 'alal jannati wa maghfirati bi'idnih. Sementara Allah
akan membawa kamu kepada ampunannya dan kepada surganya. Faham? Faham? Belum lama ini viral video pernikahan laki-laki mukmin dengan perempuan muslimah dengan orang kafir, dengan orang non muslim di satu gereja. Pernah lihat di medsos? Pernah lihat di medsos? Mereka berpegang kepada dalil surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5 bunyinya takiya. Al-yawma uhillal lakumut thayyibat wa tu'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa tu'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Artinya hari ini aku halalkan yang baik-baik untukmu. Makanan orang ahli kitab halal bagimu, makananmu halal bagi mereka, dan dibolehkan kamu menikahi perempuan-perempuan muslimah yang baik dan perempuan-perempuan ahli kitab yang baik. Mereka berpegang kepada ahli kitab, tapi mereka tidak melihat boleh kawinin ahli kitab. Syaratnya satu, mereka makan babi apa tidak. Ini dilihat. Karena kalau ahli kitab yang sebenarnya di dalam imamat orang Lewi dalam kitab Bible itu babi diharamkan. Bukan di zaman Nabi Muhammad saja babi haram. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, babi itu haram. Maka lihat apakah mereka makan babi apa tidak. Nuka dua, apakah mereka menuhankan Yesus apa tidak. Karena ahli kitab itu dulu belum menuhankan Yesus, belum menjadi orang musyrik. Makanya saat itu boleh. Tapi dibahas, diluruskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang tadi saya sampaikan. Faham? Faham? Jangan terjadi lagi pernikahan campur. Tekenging ini tah campurnya. Ya. Es campur membade mah nu campur-campurnya. Mau nyanyi? Oh. Mangga. Diteraskan ya teh. Suantana kieu teh naon? Oke. Sekarang kita masuk relung hati. Kang Deden sama siapa ini? Sama Nia. Sebelum saya ke sini, Kang Deden kirim surat sama saya. Mana Deden ayah? Halo Den, tuh muni asik euy. Deden teh ngirim surat ke saya. Pak Haji nanti kalau ceramah di tempat saya tolong bacain lirik saya. Insya Allah. Sampai saya hafalin semalam tuh lirik dia. Syairnya buat Nia. Mau tahu? Mau tahu? Syairnya teh kieu si Deden teh. Banyak bunga di taman, cuma satu kupeti. Banyak anak perawan, cuma Nia yang cantik. Cek saha? Cek Oma, cek Deden. Nia juga nggak mau kalah, kirim surat juga ke saya semalam.
Mau tahu suratnya nih ya? Tolong Kang Haji bacain nih lirik saya, katanya buat Kang Deden. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma Deden yang tampan. Ada suara mulai terparu ruguh ya. Roma Irama Raja Dangdut Koskia hancur ini. Jadi ada pesan dari saya khususnya buat kedua mempelai. Dan ya, halo, dalam terminologi Islam status suami istri itu tidak sama dengan status suami istri di luar Islam. Kalau orang di luar Islam, suami istri itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama hak dan kewajibannya. Tapi dalam Islam tidak sama. Tidak sama hak dan kewajiban istri dan suami. Tetapi ada crossing rights, hak silang, dan obligation rights, dan kewajiban silang. Tidak sama. Artinya apa? Kewajiban seorang suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Tah gitu ya. Yang kalau mau nyanyi nanti insya Allah bulan September Soneta akan main di alun-alun Serang ya. Ngundang Bapak Wali Kota Serang, Pak Badri. Tanggal berapa tanya Pak Badri itu? Insya Allah September di alun-alun Serang Soneta akan tampil. Kewe mau nyanyinya. Tadi nepi ka mana ta? Urang tak mengganggu wae. Jadi kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Crossing right, crossing obligation, hak silang dan kewajiban silang. Tapi sebelum saya jelaskan, ada modal yang utama dalam pernikahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Modal pernikahan yang paling utama bukan harta, walaupun itu faktor penunjang yang penting. Tapi faktor utama dari sebuah pernikahan adalah cinta dan kasih sayang. Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan orang, pasangan suami istri. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Aku jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Tahu mawaddah? Apa itu mawaddah? Mawaddah itu love. Love, cinta yang berbasis kepada birahi. Ya. Mawaddah adalah cinta yang berbasis kepada birahi, nafsu syahwat. Rahmah adalah kasih sayang yang berbasis kepada kemanusiaan, humanity, kemanusiaan. Jadi untuk mengabadikan sebuah pernikahan, modal utamanya adalah cinta dan kasih sayang, seks dan kemanusiaan. Ini harus dijaga. Kenapa? Cinta itu fluktuatif. Cinta itu bisa bertambah, bisa berkurang. Seperti juga iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Begitu juga cinta.
Bisa yazid, bisa yanqus, bisa bertambah cinta, bisa bertambah kurang, tergantung bagaimana kita melaksanakan aturan permainan dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita betul-betul pandai menjaga cinta, sehingga makin hari makin sayang, makin cinta, kayak Roma Irama sama Rika Rahim. Kenapa? Cinta itu harus dirawat. Merawat cinta bagaimana? Pertama dengan akhlakul karimah. Ya. Di dalam pergaulan rumah tangga harus akhlak karimah diutamakan. Bagaimana akhlak suami kepada istri? Mencintai, menyayangi, mengasihi, tidak pernah menyakiti. Jangankan dengan pukulan, dengan kata-kata pun tidak pernah menyakiti. Jaga perasaan istri, ini akhlakul karimah. Begitu juga istri kepada suami, berakhlaklah kepada suami. Walaupun suami nggak pulang 3 hari 3 malam, jangan cemberut. Walau nggak dikasih belanja 2 bulan, cicing wae, ulah gandeng, gitunya. Artinya tegakkan akhlak, ya, jaga budi pekerti yang baik, saling mencintai, menghormati, menyayangi, saling menasehati. Nah kemudian untuk mengabadikan cinta, jalankanlah tugas suami yang menjadi hak istri. Apa itu tugas suami? Qala ta'ala, tak kadia tuh, kadia mangga, paling dia paling ngadep. Tak gitu saya teras setik deh, tak gitu. Paling dia saya salit tuh katingali nu garilis tuh. Ari ente didinya ngahalangan oge. Tah gitu. Ini Deden teh. Den sama Nia ya. Mulo si Deden aja. Itu wajahnya muni berseri gitu Deden. Hah? Muni herang gitu Den. Bantu. Masya Allah. Masya Allah, mabruk. Yunu kasep jana gelis saya. Masya Allah. Dan tadi Allah bilang waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Aku hembuskan dalam dada kamu cinta dan kasih sayang. Saya mau tanya, berapa cinta Anda kepada Nia? Seberapa seumur hidup kali. Seumur hidup? Ente kawin deh enggak? Kawin deh gimana ang? Katanya seumur hidup. Tadi saya sudah bilang Den, mawaddah warahmah itu cinta dan kasih sayang. Mawaddah cinta yang berbasis kepada seks, birahi. Weh, paham? Iya. Paham lah. Yang kedua rahmah. Rahmah itu humanity, kasih sayang dalam konteks kemanusiaan. Artinya apa? Cintamu harus dijaga ya. Kasih sayang humanity itu harus dijaga. Ya.
Saya mau tanya sama Nia. Nia, kamu cinta sama Deden? Cinta. Cinta? Cinta. Cinta seumur hidup? Iya. Tiba-tiba kalau Deden kawin lagi kemana? Enggak mau. Cintana palsu. Deden dengekeun ya. Mau poligami? Mau poligami? Boleh, boleh, boleh. Deden nggak salah. Nia, Deden nggak salah. Tapi dengar dulu. Kalau mau poligami lihat hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Kamu boleh menikahi perempuan 2, 3, 4. Oke? Oke? Nah, tapi ada tapinya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu takut tidak bisa adil, baru takut aja. Saya adil apa enggak ya? Takut tidak adil, hiji wae. Paham? Iya, iya. Paham lah Ustadz. Kenapa apa itu adil? Adil itu bukan surang satu malam, bukan surang 1000, bukan surang 1 tetes, bukan. Adil itu dzalika adna alla ta'ulu, lebih dekat kepada tidak menyakiti perasaan perempuan. Jadi kalau Deden mau kawin lagi yang kedua boleh, asalnya tidak sakit hati. Jadi harus izin gitu. Kalau Nia bilang oke, jalan Den, jalan. Tapi kalau kamu mau kawin lagi, kamu happy, si Ita gegerungan, itu boleh. Itu tidak adil namanya. Tidak boleh itu. Paham? Para lelaki yang mau nyandung, boleh 2, asal yang pertama happy, tidak menderita. Deden boleh kawin deui, asal Nia happy, tidak menderita. Sudah 2 arek 3 boleh, asal nu 2 happy, tidak ceurik wae. Geus 3 hayang 4 boleh, asal nu 3 happy. Nah, inilah yang namanya poligami dalam Islam. Sangat rasional, sangat manusiawi, sangat adil, bukan melecehkan wanita. Paham? Paham Den? Jadi rek kawin deui itu kita. Gimana? Pak, gimana ntar aja itu. Satu juga belum habis ini. Kawitanya mana kawita orang itu sangat leut Kiai. Jadi qala ta'ala ar-rijal. Nah ini komitmen nih Deden sama Nia. Ya Nia, tadi udah paham poligami Nia ya. Kalau Nia happy boleh, kalau Nia menderita nggak boleh loh. Oke. Tadi crossing right, crossing obligation. Hak silang, kewajiban silang. Harus menjadi komitmen bersama itu. Qala ta'ala ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Nah ini harus disepakati. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu komandan. Ya, nisa perempuan anak buah. Jadi tidak sama tinggi, tidak sama rendah. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ini harus komit. Biasanya. Nah, nu kedua, kenapa?
laki-laki kok harus jadi pemimpin? Ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, bima fadalallahu ba'duhum ala ba'd. Karena laki-laki secara fisik dan psikis dilebihkan oleh Allah dalam penciptaan. Yang kedua, fabima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki diwajibkan memberi nafkah kehidupan rumah tangga. Laki-laki yang harus kasih makan Nia, Denny yang beliin pakaian Nia, Denny ya Deden yang harus beliin mobilnya ya. Beli Alphard juga nggak apa-apa kalau Nia mau ya. Yang beliin emas berlian Deden ya. Kemudian belanja sebulan 10 juta ya nggak apa-apa ya. Nah itu semua kewajiban Deden. Jadi makanya Deden menjadi komandan qawwamuna 'alan nisa, pemimpin rumah tangga. Nah ini lalu wanita apa perannya? Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi ma hafizallah. Maka wanita harus menjadi istri yang salehah. Apa itu istri salehah? Tahu nggak hadiah istri salehah? Nggak tahu. Nanti di surga dibangkitkan lebih cantik dari bidadari 70 kali. Karena Allah berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami yang menentukan kematian kamu hai manusia, dan kami tidak bisa dikalahkan. Dan Allah akan mengganti orang yang dimatikan dengan kelahiran baru, dan akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Walaupun di dunia diciptakan cantik tampan seperti bintang film Hollywood, Bollywood, tapi kalau tidak beriman, tidak beribadah, nanti dibangkitkan di akhirat lebih jelek dari anjing dan babi. Sebaliknya, walaupun di dunia diciptakan pendek, pesek, jelek, bengek, tapi kalau beriman, beribadah kepada Allah, berakhlakul karimah, insya Allah dibangkitkan lebih tampan dari bintang film Hollywood, lebih tampan dari Shah Rukh Khan, lebih cantik dari bintang-bintang Hollywood. Ini janji Allah. Ya makanya kalau mau lebih cantik, mau lebih tampan, ibadah yang benar. Perempuan harus jadi istri salehah. Kau ingin lebih cantik dari bidadari, sehingga nanti Kang Deden nggak larak lirik ke bidadari. Karena Nia lebih cantik dari bidadari 70 kali Nia. Waduh, mau nih ya? Iya. Pastinya lah. Tapi sanggup entah jadi salehah? Insyaallah. Insyaallah. Amin. Nah sekarang lihat syaratnya istri salehah tuh gimana. Bu, tingali hayang masuk surga dari tempat mana saja. Hayang lebih gelis di bidadari. Syaratnya 5 ya. Astagfirullahaladzim. Idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktu, syarat pertama. Wasomat syahra, puasa di bulan Ramadan. Nukatilu Raja Hararese ya. Idza nazarta ilaiha sarotka, enak dipandang oleh suami lahir dan batin. Lahirnya artinya penampilannya selalu indah, selalu menarik, tidak membosankan ya. Jangan mentang, biasanya ini perempuan biasanya kawin sebulan 2 bulan masih menjaga penampilan, masih pakai lipstik. Begitu punya anak 2, 3 udah sembarangan. Segala
daster soek, belel dipakai kene. Bahkan itu BH nunggu pegat dipakein paniti. Jangan begitu nih ya. Ya, mentang-mentang geus boga anak 2 3, jangan sembarangan. Idza nazarta ilaiha sarotka, enak dilihat suami lahir batin. Penampilannya selalu menarik, batinnya selalu baik. Akhlaknya tidak nyebelin, tidak pika sebelun, kurang Banten banyak. Berakhlakul karimah. Ini istri saleh. Ciri yang keempat, syarat yang keempat, wa in amartaha atau atska, taat kepada suami. Dititah naon wae ke suami sejauh itu jadi jalan Allah yang benar, harus taat. Nyanyi ya? Sanggup? Insyaallah. Ciri yang kelima, syarat kelima saudara, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau dia tidak berada di sisi suaminya, dia pandai menjaga diri, pandai menjaga harta. Inilah 5 ciri istri salehah. Kalau ada 5 ciri ini, maka dia salehah. Kalau dia salehah, kata Nabi, qilat khulil jannah min ayyi babin syi'ti. Silakan masuk surgaku dari pintu yang mana saja yang kamu mau, dan nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, karena suara saya memang tidak bisa digunakan buat menyanyi, mohon maaf. Biasanya saya suka menyanyi, menghibur kedua mempelai ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Berkafatil Fatihah, kita doakan agar mempelai diridhoi pernikahannya, dipanjangkan usia pernikahannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan anak-anak yang saleh dan salehah. Rek boga anak sabaraha? Hayang atuh. Sabaraha? Sebanyak-banyaknya. Itu dicintai Nabi, orang punya anak banyak. Nabi suka agar umat Islam banyak. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alhu, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.